Nah, sekarang kita lanjut uji pemahaman halaman 104 sampai 106. Nomor 1, kawat lurus yang membujur dari arah barat ke timur. Berarti utara, selatan, barat, timur. Berarti ke sini ya. Kemudian terletak dalam medan magnet yang arahnya ke selatan. Berarti medan magnetnya ke sini arah B. B-nya ke selatan. Bukan lah. Gini ya. B-nya ke selatan. Jika kawat dialiri arus listrik sebesar I dengan arah dari barat ke timur, berarti ke sini I, kawat akan mengalami gaya magnetik yang arahnya. Berarti ini kita gunakan kaidah tangan kanan. I adalah ibu jari, 4 B adalah 4 jari. Kemudian F adalah telapak tangan. Nah, kita arahkan ibu jari kita ke sini, ya. Berarti kayak gini. Ini ibu jari kita arahnya ke sini. Ini ya. Ini ibu jari kita. Berarti 4 jari kita ke sini. Nah, ini punggung tangan ya. Punggung tangan. Nah, yang dibaliknya baru telapak tangan. Nah, yang telapak tangan inilah arah F. Oke. Berarti artinya dia arah F itu adalah masuk bidang. Oke. Lanjut. Nomor 2. Muatan listrik diketahui Q sama dengan 5 mikrokulom, jadikan ke kulom 5 kali 10 min 6 kulom. Dengan kecepatan V 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Sejajar dengan kawat lurus yang dialiri arus listrik I sama dengan 20 ampere. Jika muatan tersebut terletak pada jarak R sama dengan 10 cm, kita rubah ke meter 10 kali 10 min 2 meter. Muatan yang akan dapat menarik gaya magnet berarti F. Oke, berarti ini rumusnya adalah F sama dengan B, Q, V. Dia karena kawat lurus, berarti B ini kita ganti mu 0 I per 2 V kali R. Kali Q kali V. Berarti 4V kali 10 min 7 kali 20 per 2V kali R-nya 10 kali 10 min 2 kali 5 kali 10 min 6 kali 4 kali 10 pangkat 6. Nah, ini habis nih kan. Ini sisa 2. Terus ini habis, ini juga sisa 2. F sama dengan berarti ini sisa min 5. Berarti 2 kali 2 kali 5 kali 4. 2 kali 2, 4, kali 5, 20, kali 4 berarti 80. 80 kali 10 min 5. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 Newton ya. Ya, 2 kali 2, 4 kali 4 kali 5, 20 kali 4, 80. Berarti jawabannya C. Nomor 3. Dua buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik. Berarti ini 1, ini 2. Berarti dialiri arus listrik yang 1 5 ampere, yang 1 2 ampere. Searah berarti ya. Jika satu sama lain berjarak R sama dengan 20 cm, besar gaya magnet tiap satuan panjang yang ditanya F per L. Nah, rumusnya itu adalah F per L sama dengan mu 0 I1 kali I2 per 2VR. Nah, mu 0 itu kan 4V kali 10 min 7 kali 5 kali 2 per 2V kali 20. Ini dirubah ke meter, 20 kali 10 min 2 meter. Min 2 meter, berarti coret-coret ini 2.
coret, ini 10, ini coret. Berarti ini coret, ini min 5. Sehingga dapatnya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau dia searah, itu searah, ya. Searah itu dia tarik, menarik, ya. Sehingga jawabannya 1 kali 10 pangkat 5, tarik, menarik, C. Kita lanjut nomor 4. Sebuah muatan listrik Q sama dengan 5 mikrokulom, berarti ini minus ya. Minus ini berarti artinya elektron. Yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Ke kanan, berada dalam medan magnet B 4 kali 10 pangkat 3 Tesla dengan arah masuk bidang gambar. Besar dan arah gaya F. Kita cari dulu F-nya, yaitu BQV. B-nya 5, ini dirubah ke kulom, 5 kali 10 min 6. 5 kali 10 min 6, kok B-nya bukan 5. B-nya 4 kali 10 pangkat 3, I-nya 5 kali 10 min 6, V-nya 6 kali 10 pangkat 5. Berarti 4 kali 5, 20, 20 kali 6, 120. Kali 10 pangkat ini sama ini 8, berarti pangkat 2. Atau sama dengan 12 kali 10 pangkat 3 ya. Kok min 3? Kan ini min 6, 4 kali 10 pangkat 3. Ini 5 kali 10 min 6. Terus 6 kali 10 pangkat 5. Terus jadinya 4 kali 5, 20, 20 kali 6, 120. Berarti ini sama ini 8, pangkat 2. Berarti jadinya 12 kali 10 pangkat 3 dong, ya kan? Nah, sekarang kita buat arahnya. Jadi kan kalau elektron, nah, elektron itu dia adalah punggung tangan ya, punggung tangan. Punggung tangan bagian yang F-nya untuk arah F ya. Kemudian BQV, berarti 4 jari itu adalah B. Kemudian ibu jari itu adalah V. Nah, dia katanya yang bergerak dengan kecepatan ke kanan. Berarti ke kanan, ini ke sini V. Terus dengan arah masuk bidang gambar, B-nya masuk. Nah, ini B. Besar, gaya, dan arah. Nah, berarti kan ini ya, ibu jari ke kanan, B kita masuk. Berarti kayak gini berarti. Gimana ya kalau kita gambar gitu? Bayang nggak sih? Ini 4 jari, kita masukkan ke bidang gitu kan. Ke sini arah ibu jari kita nih. B masuk gitu kan. Otomatis kan mengarah ke atas gitu kan. Mengarah ke atas gitu kan. Ini F untuk sebenarnya kalau telapak tangan itu untuk proton. Nah, bagian belakangnya ini baru untuk bagian belakang ya, bukan bagian depan. Bagian belakangnya baru buat F elektron, bagian punggung tangan ya. Karena ini punggung tangan, bagian belakangnya. Punggung tangan, ini bagian telapak tangan. Kebayang nggak sih? Nah, jadi tangan kita kayak posisinya kayak meminta gitu loh. Nah, ya. Nah, karena dia di sini elektron, otomatis yang punggung tangan ya, punggung tangan. Sehingga arahnya itu ke bawah sini, ke bawah gitu. Atau bisa juga ya, pokoknya arahnya ke bawah lah gitu ya intinya. Ke bawah ya. Dia nggak masuk bidang juga, yang masuk bidang itu kan B. Berarti yang lebih tepat itu jawabannya ini, tapi bukan min 3 ya, pangkat 3. 12 kali 10 pangkat 3. Bukan min 3 ya. Ya kan? Karena ini kan positif. Oke? Kita lanjut. Nomor 5.
3 buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Besar berarti sama I-nya. I-nya sama-sama 5 ampere. Besar gaya magnetik tiap satuan panjang. Nah, dia searah kan? Artinya ini magnet 1, ini 2, ini 3. Atau ABC aja deh. ABC gini kan. Jadi ini terhadap ini, A terhadap B, dia menarik. Ya, sama-sama menarik. Tunggu. Kita fokusnya ke yang ditanya dulu ya. Dia satuan panjang pada kawat B. Nah, kita fokusnya ke B. Berarti B ini kan menarik A karena dia sejajar. FBA. Nah, B ini terhadap C juga menarik. Berarti FBC. Otomatis ini kan antara FB ini berlawanan jadinya kan. Berarti dia tiap satuan panjang ya. FB per L berarti. FB per L sama dengan F, yang kanan dulu FBC per L, dikurang FBA per L. Nah, F itu kan rumusnya mu 0 IB, sesuaikan dengan indeks ini ya. IB IC per, kan dia rumus F per L itu kan mu 0 I1 I2 per 2 VR. Nah, karena dia sini berarti 2 V. R-nya adalah RBC, yaitu 10 cm. Kita rubah ke meter, 10 min 2. Dikurang mu 0, atau kita buat rumus dulu kali ya. 2 V kali RBC. Mu 0 IB kali IA per 2 V kali RBA. Nah, mu 0 itu 4V kali 10 min 7. IB itu dia sama semua kan, berarti 5 kali 5 per 2V. RBC itu 10 kali 10 min 2 dikurang 4V kali 10 min 7 kali 5 kali 5 per 2V kali 20 kali 10 min 2. Nah, kita coret. Ini habis, ini 2. Ini juga habis, ini 2. Kemudian ini habis, ini 5. Ini habis, ini 5. Ini habis, ini 10. Ini bagi 52, ini habis. Nah, jadinya di sini ini juga habis ya. Ini habis, ini sisa min 5. Ini juga habis, ini sisa min 5. Nah, berarti di sini jadinya 5 kali 10 pangkat min 5 dikurang, berarti 5 per 2 kan, 2,5 kali 10 pangkat min 5. Berarti jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jadi jawabannya E. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk bagian yang esai ya. Kawat lurus dengan panjang L sama dengan 50 cm sama dengan 50 kali 10 min 2 meter. Memiliki arus I sama dengan 20 ampere. Di mana medan magnetnya 4 kali 10 min 2 Tesla. Jika arah medan magnetnya tegak lurus dengan arah gaya Lorentz, berarti anggaplah B ke sini, F ke sini. Tentukan besar gaya Lorentz yang bekerja. Berarti arahnya nggak ditanya ya, F doang. Berarti B kali I kali L. B itu 4 kali 10 min 2 kali 20 kali 50 10 min 2. Ini kali ini 80. 80 kali 5, 400. Ya kan? 400 kali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Oke. Nomor 2. Partikel bermuatan Q sama dengan 5 mikrokulom, 5 kali 10 min 6 kulom. Bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Di mana B-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Tentukan besar gaya Lorentz, berarti F, yaitu F sama dengan BQV. B-nya 4 kali 10 min 5, Q 5 kali 10 min 6, V
6 kali 10 pangkat 6. Berarti ini habis ya. 4 kali 5, 20 kali 6, 120 kali 10 pangkat min 5. Atau 12 kali 10 pangkat 4 Newton. Min 4 ya, min 4 Newton. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar 3 kawat sejajar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika panjang kawat sama, berarti L sama dengan 50 cm atau sama dengan 5 kali 10 min 1 meter. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz, berarti F. Nah, kita fokusnya ke yang ditanya. Karena yang ditanya itu F3, berarti kita buat arahnya terhadap F3 aja. Berarti 3 terhadap 2, itu karena dia berlawanan berarti menolak. Berarti F32. Nah, tapi beda ya. R32 itu nanti adalah 20 ditambah 10, yaitu 30 cm. Atau sama dengan 3 kali 10 min 1 meter. Sedangkan 3, bukan lah ya. R32 20 dong. 22 kali 10 min 1 meter. 31 baru R31 baru 20 tambah 10 yaitu 30 cm atau sama dengan 3 kali 10 min 1. Nah, 3 terhadap 1 juga berlawanan. Berarti dia menolak, sama-sama menolak F31. Artinya nanti F di 3 itu, karena dia sama-sama ke kanan, F31 ditambah F32. Ya kan? Nah, yaudah tinggal kita cari aja lagi. F3 sama dengan F31 ditambah F32. F31 itu adalah mu0 I3 kali I1, sesuaikan indeksnya ya, per 2 V kali R31. Oh ya, ini dikali L ya. Ditambah mu0 I3 kali I2 per 2 V R32. Kita ganti 4V kali 10 min 7, I3 itu 2, I1 itu 6. L adalah 5, 10 min 1, ya kan? Per 2V R31, 3 kali 10 min 1. Ditambah 4V kali 10 min 7 dikali I3, I3 2, I2 4, ini L-nya tinggal juga. L 5 kali 10 min 1 per 2V kali R32. 2 kali 10 min 1. Coret, habis. Ini habis, ini habis. Terus, apa lagi? Ini habis. Ini sisa 2. Ini sisa 2. Ini sisa 2. Oke, lanjut ke sini. F3 sama dengan, berarti ini 2 kali 2, 4. Ini kali 2, 8. 8 kali 10 min 7 ditambah 2. Ini udah habis ya. Kali 4. 8 juga ya. 8 kali 10 min 7. Nah, berarti jadinya 16 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 di situ dua pengantar A, B, C, D, dan PQ masing-masing dialiri arus listrik 10 ampere dan 20 ampere. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PQ. Berarti kita fokusnya ke sini. Ini patokannya berarti ya. Nah, ini ke sini, ini ke bawah. Nah, berarti di situ kita cari dulu arahnya ya. Berarti kawat ini terhadap kawat A itu adalah menarik. Berarti ini kita misalkan F1 aja ya, F1. Ini terhadap ini, karena dia berlawanan ya, ini terhadap ini menolak. Berarti ini F2. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Dia besar dan arah gaya Lorentz. Yang ditanya F ya. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Berarti ini kita misalkan 1. Ini bagian I1 nanti. Ini I2. Ini I2. Ini I1. Ini I3 nanti ya. Nah, kita buat diketahui biar jelas. I1-nya 10. I2-nya sama berarti ya 10.
I3-nya juga 20. Nah, R1-nya berarti R1 tuh dari sini sampai sini. 40 tambah 20, 60 cm, atau sama dengan 6 kali 10 min 1. 6 kali 10 min 1 meter. Nah, F2 berarti tuh dari sini sampai sini aja kan. Berarti R2-nya adalah 20 cm, atau sama dengan 2 10 min 1 meter. Nah, di sini berarti arah gaya Lorentz, berarti L-nya berapa ya? Ada nggak diketahui? Berarti nggak ada ya, berarti F per L ini yang ditanya ya. Nah, berarti kan dia berlawanan tuh. Jadinya yang ke kanan dulu kita buat ya. Berarti F3 berarti kan. Terhadap PQ itu kan F3 berarti ya. Kita misalkan. Berarti F3 per L. Sama dengan F2 per L dikurang F1 per L. Nah, F3 itu adalah mu 0 I. Berarti kan F2 itu berarti I-nya adalah I3 ya. I3 dikali I2. Oke. I3 dikali F2 per, karena dia udah per L berarti langsung aja ya. Per 2 V kali R 2 ya. Dikurang mu 0 I1. I1 itu adalah I3 kali I1 per 2 V kali R1 ya. Nah, mu 0 itu kan 4V kali 10 min 7. Nah, ini harus teliti ya. F2 itu berarti 3 dan 2. Ya, benar. 3 dan 2. F1 itu berarti 3 dan 1 ya. 4V kali 10 min 7. I3 20, I2 kali 10 per 2V kali R2 2 kali 10 min 1. Dikurang 4V kali 10 min 7. I3 20, I1 10 per 2V kali R1 itu adalah 6. R2 berapa? R2 2 kali 10 min 1. Ya, berarti R1 itu 6 kali 10 min 1 ya. Nah, sekarang kita coret-coret lagi. Ini 2, ini coret habis. Ini 2, ini bagi 2, 3, ini bagi 2, 10. Nah, kita lanjutin sini ya. F3 per L sama dengan, ini bisa habis, ini min 6. Ini juga habis, ini min 6. Berarti ini 200 kali, ya 200 kali 10 pangkat min 6 dikurang, ini 200 juga ya, 200 per 3, 200 per 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan per 1, kita samakan penyebutnya per 3. Ini berarti 600 kali 10 min 6 dikurang 200 kali 10 min 6. Berarti 400 kali 10 min 6 per 3. Berarti 4 kali 10 min 4 per 3 Newton per meter. Nah, karena dia positif, berarti arahnya itu adalah arahnya ke kanan ya. Ke kanan yaitu F2 karena hasilnya positif. Kita lanjut nomor 3, partikel bermuatan Q sama dengan 4 mikrokulom. 4 kali 10 min 6 kulom dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 itu ya. 6 meter per sekon. Menembus bidang gambar secara tegak lurus P dengan terletak pada jarak R sama dengan 10 cm atau sama dengan 1 kali 10 min 1 meter. Jika kawat tersebut dialiri arus 10 ampere,
Hitunglah gaya Lorentz. F sama dengan B Q V. B itu adalah mu 0 I per 2 V kali R kali Q kali V. Mu 0 itu adalah 4V kali 10 min 7 kali 10 per 2V kali 10 min 1. Ini kan artinya 10 min 1 ya. Kali Q 4 kali 10 min 6 kali 5 kali 10 pangkat 6. Nah, ini habis kan. Ini coret nih 2. Dah. Berarti ini juga habis, ini min 6. Berarti 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4, 8. 8 kali 5, 40. 40 kali 10 pangkat min 6 Newton. Atau 4 kali 10 pangkat min 5 Newton ya. Kan dia gaya Lorentz aja yang ditanyakan.